Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih. Salam damai sejahtera di dalam Kristus untuk kita semua. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup kita, mari kita sejenak menenangkan hati dan mengarahkan fokus kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita mulai dengan sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh berkumpul meskipun melalui media ini untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang hidup. Kami mohon ya Roh Kudus, berkaryalah di dalam hati dan pikiran kami saat ini. Singkirkanlah setiap gangguan dan kekhawatiran yang masih membebani hati kami. Bukakanlah mata rohani kami agar kami dapat melihat kebenaran-Mu dengan jelas. Ajari kami hari ini ya Tuhan untuk semakin percaya padamu dan berserah sepenuhnya pada rencana-Mu yang indah. Kami siap menerima pengajaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang dikuasai roh jahat di daerah Gerasa. Mari kita mulai dengan membaca Lukas 8 ayat 26-37. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Saya pernah melihat dan melayani orang yang kerasukan roh jahat, dan percayalah, saat roh jahat merasuki seseorang, maka orang itu jadi memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa membahayakan dirinya sendiri
serta orang-orang lain di sekitarnya. Dalam kisah ini, kita membaca tentang seorang laki-laki yang dirasuki oleh bukan hanya satu atau beberapa roh jahat, melainkan pasukan roh jahat yang berjumlah banyak. Bisakah saudara bayangkan betapa mengerikannya apabila saudara berjumpa dengan orang yang dirasuki oleh roh jahat seperti itu? Saat orang yang dirasuki roh jahat itu bertemu dengan Tuhan Yesus, ia mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan segera mengusirnya keluar dari tubuh orang itu. Jadi roh-roh jahat memohon untuk merasuki babi-babi yang sedang makan di lereng gunung. Permintaan itu dikabulkan oleh Tuhan Yesus, dan setelah roh-roh jahat merasuki babi-babi itu, mereka terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas. Orang-orang Gerasa yang mengetahui peristiwa itu bukannya merasa senang karena roh-roh jahat yang membahayakan mereka telah diusir, tetapi sebaliknya mereka justru merasa ketakutan dan mengusir Tuhan Yesus dari daerah mereka. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, saat Tuhan bergerak melakukan sesuatu hal atau mujizat, seringkali cara-cara yang dipakai oleh Tuhan bukanlah cara-cara biasa yang bisa dicerna secara logika. Orang terkadang merasa terganggu dengan cara-cara Tuhan dan tidak bisa menerimanya. Mereka ingin Tuhan memakai cara-cara mereka sesuai dengan keinginan mereka. Babi-babi yang mati karena terjun dari tepi jurang pastilah merupakan mata pencarian atau bisnis bagi orang-orang Gerasa, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap babi-babi itu telah menyebabkan kerugian bagi mereka. Jadi wajarlah apabila mereka ketakutan terhadap apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus dan mereka memilih untuk mengusir Tuhan Yesus pergi. Padahal apabila Tuhan Yesus tinggal lebih lama di situ, pastilah akan terjadi lebih banyak mujizat, kesembuhan, dan pemulihan yang mereka alami. Di sini kita belajar bahwa apabila kita tidak mau menerima cara-cara Tuhan dalam melakukan mujizat atau menjawab doa-doa kita, maka kita akan menghambat berkat yang lebih besar yang seharusnya bisa kita terima. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8-9 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita memiliki pikiran yang terbuka untuk cara-cara yang digunakan Tuhan dan tidak memaksakan agar Tuhan memakai cara-cara kita atau yang sesuai dengan keinginan kita. Percayalah bahwa apa yang dilakukan Tuhan pastilah yang terbaik bagi kita. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup saat teduh kita. Bapa di surga, kami bersyukur atas waktu yang indah ini di mana kami boleh merenungkan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami mengakui ya Tuhan, betapa seringnya kami hidup dengan mengandalkan cara kami sendiri dengan pikiran dan kehendak kami yang terbatas. Ampunilah kami jika kami sering terburu-buru mencoba mendikte rencana-Mu atau menjadi kecewa ketika jalan-Mu tidak sesuai dengan harapan kami. Hari ini kami diingatkan bahwa jalan-Mu jauh lebih tinggi dan rancangan-Mu jauh lebih sempurna dari apapun yang dapat kami bayangkan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami memiliki hati yang rendah hati dan bersedia untuk menyerahkan kendali sepenuhnya kepadamu.
Beri kami iman untuk percaya, bahkan ketika kami tidak mengerti bahwa Engkau sedang bekerja untuk kebaikan kami. Bantu kami untuk belajar bersabar dan menanti-nantikan waktu-Mu yang tepat. Mampukan kami untuk meninggalkan cara-cara lama kami dan dengan penuh kerendahan hati mengikuti setiap tuntunan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu, karena kami berjalan dalam ketaatan pada cara-Mu, bukan cara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.